Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Pada minggu ini kita sudah sampai pada pembacaan di kitab Yehezkiel. Ada pembacaan-pembacaan yang kita sudah lewati dan kita dapat melihat bahwa kota Yerusalem, bait suci dihancurkan. Ya, sudah tidak ada karena adanya dosa kejahatan yang dilakukan sehingga bahkan setiap umat Israel harus dibuang. Tetapi di dalam Yehezkiel 40 kita melihat bahwa karena kasih Tuhan ada janji pemulihan. Dan pada Yehezkiel 42 yang hari ini kita baca, ada hal luar biasa yang dapat kita lihat. Ketika pemulihan itu dikerjakan oleh Tuhan, di dalam baitnya ada hal-hal yang luar biasa. Yehezkiel 42 dibuka dengan satu catatan-catatan bahwa Yehezkiel mendapatkan satu penglihatan di mana dia diajak untuk melihat bait Allah ya, dengan ukuran-ukurannya, dengan bagian-bagian tempatnya yang sangat teratur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat menghargai keteraturan. Apa yang diatur di dalam bait Allah yang dilihat oleh Yehezkiel dijelaskan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke 20 yang kita baca dalam Yehezkiel 42 memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Apa yang kita lihat di sekitar kita di dalam dunia ini dengan diatur dengan baik, tentunya itu membuat kita juga merasakan melihat hal-hal yang indah. Apalagi di dalam bait Tuhan dan juga di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, mengatur segala sesuatunya dengan baik. Tetapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat ada satu hal yang lain lagi yang kita akan lihat. Apa yang dilihat oleh Yehezkiel selain keteraturan di dalam bait Allah. Saya mengajak Bapak Ibu melihat di dalam Yehezkiel 42 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Yehezkiel 42 ayat 13. Lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan maha kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Ya, ada satu catatan yang lain selain keteraturan di dalam bait Allah. Ketika pemulihan sedang dikerjakan, ada hal-hal yang dikhususkan, ada tempat-tempat yang dikuduskan untuk menjadi tempat di mana di sana dipersembahkan ya persembahan-persembahan maha kudus. Bahkan ayat 14 dituliskan demikian, kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di bait Allah, ketika ada pemulihan, bukan saja semuanya diatur dengan baik, tetapi ada hal-hal yang dikhususkan, hal-hal yang harus dipisahkan supaya tidak kemudian menjadi najis. Ayat 20 mencatat bahwa Yehezkiel selain melihat bait Allah yang kudus, yang dikuduskan, tapi dia juga diajak melihat bahwa bait Allah itu kemudian dikelilingi oleh tembok. Apa maksud dari tembok yang mengelilingi bait Allah itu? Saya akan bacakan di ayat ke-20. Keempat sisinya diukur, sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa Allah memberi perhatian yang sangat khusus kepada baitnya, di mana dia sangat menginginkan bait Allah menjadi tempat di mana itu adalah tempat yang dikhususkan dan dikuduskan. Jadi ada perbedaan, ada pemisahan dari yang tidak kudus kepada yang kudus. Apa yang kemudian kita dapat pelajari dalam pesan yang dilihat oleh Yehezkiel yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari? Tubuh kita pun adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata demikian. Apakah engkau tidak tahu? Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tubuh kita pun adalah bait Allah yang sudah dipulihkan oleh darah Kristus. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan seperti bait Allah yang tadi kita baca dalam Yehezkiel diatur dengan sedemikian rupa. Bait Allah, tubuh kita pun harus diatur, harus dijaga dengan baik. Saya akan membacakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16b sampai ayat yang sampai pasal 7 ayat yang pertama. Bagaimana kita harus juga menjaga
tubuh kita yang adalah bait Allah. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sebagai umat Tuhan, tubuh kita adalah bait Allah. Tuhan ingin kita juga mengatur hidup kita, mengatur tubuh kita dengan baik. Tubuh kita pun harus diatur dengan baik. Dan bukan hanya itu saja, tubuh kita harus kita jaga di dalam kekudusan. Kekudusan artinya salah satu pengertiannya adalah dipisahkan, dikhususkan dari hal-hal yang dapat mencemarkan. Saya membacakan satu bagian firman Tuhan tentang bagaimana kita perlu mengkhususkan diri kita, ya, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa mencemarkan kita. 2 Timotius 3 ayat 1-5 memberi catatan kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau kita adalah tubuh kita adalah bait Allah yang sudah diatur dan dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita jauhi hal-hal yang dapat mencemarkan. Hiduplah di dalam kekudusan. Firman Allah yang kita baca akan menjadi kekuatan, akan memberikan satu peringatan, akan memberikan petunjuk supaya kita dapat hidup kudus di dalam Tuhan. Karena firman Allah yang akan menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 15-17 memberikan catatan. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu yang akan menjadi petunjuk supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kita melihat ketika kita terus berada dalam hidup kudus, belajar untuk taat kepada firman Allah, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mencemarkan. Kita melihat kembali ke Yehezkiel tadi. Yehezkiel 42 yang tadi kita sudah baca, ketika itu diatur dengan baik. Kemudian setiap bagiannya dikuduskan, setiap imam-imam yang bekerja di dalamnya bekerja dengan baik, menjaga kekudusannya. Yehezkiel 43 kita melihat kemuliaan Allah kembali ke dalam baitnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita, tubuh kita, hidup kita yang adalah bait Allah diatur, kita mengizinkan firman Allah, Roh Kudus mengatur, kemudian kita terus menjaga dalam kekudusan, hidup di dalam kekudusan. Berkat Allah, kemuliaan Allah akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Allah kita yang kudus, ya, Dia pun ingin kita hidup di dalam kekudusannya. Satu ayat terakhir saya akan bacakan dalam Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang adalah bait Allah adalah hidup yang perlu kita atur dengan baik. Aturlah dengan baik setiap hal yang kita kerjakan dengan tubuh kita, dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Aturlah dengan baik aktivitas-aktivitas kita. Tapi bukan hanya itu saja, firman Allah mengajarkan kepada kita untuk mengatur bukan saja hanya hal-hal jasmani, tapi hal-hal yang rohani. Atur dengan baik hubungan kita dengan Tuhan. Dan firman Allah berkata, hidup kita pun perlu diatur di dalam kekudusan. Jauhi hal-hal yang dapat mencemarkan, yang dapat menajiskan hidup kita. Jangan lakukan hal-hal yang dapat menajiskan tubuh kita. Jangan melakukan hal-hal yang dapat menajiskan pikiran, perasaan, bahkan perbuatan kita. Tapi jaga di dalam kekudusan. Dan firman Allah berkata, kemuliaan Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Matius berkata, orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah.
kemuliaan Allah, sukacita dari Allah akan menjadi bagian dalam hidup kita, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita hidup di dalam kekudusannya. Dan biarlah hari ini menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita. Apapun yang akan kita kerjakan bersama dengan keluarga, dalam usaha, ataupun dalam aktivitas pribadi, minta tuntunan Roh Kudus supaya apa yang kita kerjakan ada di dalam kekudusan Tuhan. Hidup kita dapat melihat kemuliaan Tuhan dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan, kiranya ini menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap firman yang Engkau berikan kepada kami. Seperti Engkau adalah kudus, kami pun belajar untuk hidup di dalam kekudusan. Tolong kami Tuhan, sebagai bait-Mu, kami hidup dalam keteraturan, kami hidup dalam kekudusan, supaya kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan kami, dan kemuliaan-Mu dapat memancar dari kehidupan kami. Kehidupan kami dapat menjadi kesaksian dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih untuk setiap tuntunan dari firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa, berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kami mengucap syukur dan menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.